Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Agung Abdul Rajman dengan NPM 211000075 dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai Metaverse. What is Metaverse? Metaverse adalah meta atau dalam arti adalah melampaui dan juga verse yang artinya adalah universe atau semesta yang dalam artinya dalam artian metaverse adalah suatu dunia yang melampaui semesta. Metaverse merupakan sebuah dunia yang melampaui imajinasi, ekspektasi, dan realitas manusia. Sejarah dan pengertian metaverse. Orang yang pertama kali menemukan istilah metaverse adalah Neil Stephenson. Ia menyebutkan istilah tersebut pada novel yang ditulisnya yaitu Snow Crash pada tahun 1992. Istilah tersebut merujuk pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar orang sungguhan. Istilah ini sudah diterima secara universal dan Zuckerberg menggambarkan bahwa metaverse adalah sebagai lingkungan virtual yang bisa kita masuki, hanya sekadar melihat layar. Metaverse merupakan suatu dunia komunikasi virtual yang tanpa akhir dan saling terhubung, di mana orang-orang dapat bekerja, bertemu, bermain dengan aplikasi smartphone lainnya. Facebook menggambarkan secara sederhana mengenai metaverse, bahwa metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lainnya yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Metaverse menurut para ahli. Menurut Tim Sweeney, Metaverse adalah suatu media sosial 3D yang dapat diakses secara real-time. Dengan menggunakan media tersebut, orang-orang akan bisa membuat konten di dunia virtual dan saling berbagi konten tersebut. Menurut Peter Warman, beranggapan bahwa Metaverse merupakan tempat yang memungkinkan orang-orang untuk menjadi penggemar, pemain, dan kreator secara bersamaan. Menurut Jesse Alton, grup yang membuat standar open source untuk Metaverse menjalankan bahwa idealnya Metaverse tidak tergantung pada hanya satu teknologi milik satu perusahaan, tapi terdiri dari berbagai teknologi buatan banyak perusahaan yang saling terhubung dengan satu dan lainnya. Menurut Mark Zuckerberg, Metaverse adalah suatu tempat yang dimana manusia berada di dalam internet dan bukan hanya sekedar melihat. Metaverse akan terasa lebih dekat dengan dunia nyata apabila melalui pengalaman dunia digital. Kelebihan dari Metaverse ada 3 yang saya ketahui. Yang pertama, menurut saya ada dapat dengan mudah berinteraksi dengan siapapun tanpa harus bertemu secara langsung. Banyak hal menarik yang dapat dilakukan dan dapat dengan mudah menjalani suatu investasi dan bertransaksi. Kelemahannya dari Metaverse adalah dapat dengan mudahnya terjadi pelecehan, mempunyai dampak yang sangat beresiko dalam sisi sosial dan psikologi, terdapat perputaran ekonomi dunia virtual yang tidak relevan. Macam-macam profesi di Metaverse. Software engineer, AR, suatu perkembangan teknologi yang akan mengubah cara orang berinteraksi yang pada dasarnya sudah terjadi belakangan ini. Desainer game dan fashion digital, desainer game akan menjadi pekerjaan yang tren di masa yang akan datang. NFT strategis, suatu hal yang sama akan sangat berkembangnya di masa yang akan datang dan juga butuh orang-orang yang ahli dalam menciptakan konsepnya. Blockchain engineer, suatu layanan eksplorasi blok Bitcoin semacam dompet mata uang kripto. Product manager, salah satu kegiatan atau pekerjaan yang mungkin lebih familiar dalam daftar ini adalah product manager. NFT atau non-fungible token adalah token yang tidak dapat dipertukarkan oleh apapun. NFT merupakan satu aset yang dimana itu untuk investasi juga termasuk ke dalam hal mata uang kripto. NFT yang akan laku di Metaverse adalah karya seni, musik, item, video game, kartu trading atau barang koleksi, fashion virtual. Perusahaan-perusahaan ternama yang terkait pada Metaverse adalah Facebook, Google, Binance, Microsoft, Epic Games, Tencent. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.